Dalam keheningan malam, puluhan pesawat tempur lepas landas dari pangkalan udara Israel. Mereka membawa misi yang telah direncanakan sejak lama, sebuah operasi udara skala besar yang menargetkan infrastruktur strategis milik Iran. Dengan kecepatan tinggi dan teknologi canggih, jet-jet ini terbang lebih dari 1.600 km, memasuki wilayah udara musuh dalam formasi yang nyaris tak terdeteksi. Operasi ini menjadi pusat perhatian dunia dan segera dikenal sebagai Operasi 12 Hari. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, serangkaian serangan presisi diluncurkan ke sejumlah lokasi di Iran yang dianggap terkait dengan program militer dan nuklir negara tersebut. Target-target utama termasuk fasilitas penelitian, gudang persenjataan, pusat komunikasi militer, dan pangkalan rudal strategis. Serangan ini berlangsung tanpa pernyataan resmi atau peringatan sebelumnya. Namun, bagi banyak pengamat militer, tanda-tanda telah muncul sejak lama bahwa Israel mempersiapkan skenario seperti ini. Ketegangan antara kedua negara telah berlangsung selama lebih dari 1 dekade, dan berbagai pernyataan serta laporan intelijen selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa Israel menganggap program nuklir Iran sebagai ancaman serius terhadap stabilitas kawasan. Menurut sumber militer, persiapan untuk skenario semacam ini telah dimulai bertahun-tahun sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, khususnya sejak peristiwa besar pada Oktober tahun lalu, fokus latihan dan pengembangan strategi semakin mengarah pada kemungkinan serangan terhadap fasilitas di dalam Iran. Pelatihan intensif, simulasi skenario tempur jarak jauh, dan peningkatan kemampuan tempur udara dilakukan secara bertahap. Dalam 2 bulan terakhir sebelum operasi diluncurkan, intensitas dan kompleksitas latihan meningkat, mengindikasikan kesiapan yang tinggi dari pihak militer Israel untuk menjalankan misi dalam jarak jauh di wilayah dengan pertahanan udara yang kuat. Serangan udara ini melibatkan tidak hanya jet tempur, tetapi juga pesawat pengintai, drone pendukung, serta kemampuan serangan siber yang digunakan untuk mengganggu sistem pertahanan dan komunikasi lawan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa sistem radar Iran sempat terganggu dalam beberapa jam pertama serangan, memungkinkan pesawat-pesawat tempur untuk masuk lebih dalam tanpa deteksi yang signifikan. Koordinasi lintas satuan sangat penting. Unit udara, darat, dan teknologi bekerja secara serempak. Pesawat diberangkatkan dari beberapa titik, menempuh rute-rute udara yang telah dipetakan dengan cermat untuk menghindari radar dan wilayah udara sensitif. Pihak militer Israel menegaskan bahwa operasi ini merupakan hasil dari kerja sama seluruh elemen pertahanan nasional. Bukan hanya pilot dan personel tempur yang terlibat, tetapi juga teknisi, analis intelijen, pengembang sistem senjata, dan dukungan logistik dalam negeri. Salah satu perwira mengatakan bahwa misi ini mencerminkan keterlibatan kolektif. Setiap bagian dari sistem pertahanan negara memiliki peran dalam misi ini. Kami hanya bagian kecil dari keseluruhan upaya. Pasca serangan, beberapa target dilaporkan mengalami kerusakan berat. Beberapa fasilitas dilaporkan tidak lagi beroperasi, sementara sumber-sumber resmi Iran belum memberikan rincian penuh mengenai dampaknya. Reaksi dari dunia internasional pun beragam. Beberapa negara menyuarakan keprihatinan terhadap eskalasi konflik, sementara yang lain menyerukan pentingnya stabilitas dan dialog untuk mencegah konflik lebih lanjut. Israel sendiri belum mengonfirmasi secara resmi semua rincian operasi. Namun sumber-sumber pertahanan menyebut bahwa misi tersebut berhasil mencapai sebagian besar tujuannya. Tidak ada laporan resmi mengenai korban jiwa dari pihak Israel, dan sebagian besar unit kembali ke pangkalan dengan selamat. Operasi selama 12 hari ini menunjukkan bagaimana strategi militer modern kini sangat bergantung pada koordinasi, informasi intelijen yang akurat, dan penguasaan teknologi. Meski berlangsung dalam waktu singkat, misi ini dipandang sebagai titik penting dalam dinamika keamanan kawasan. Lebih dari sekadar aksi militer, operasi ini mengangkat kembali perdebatan tentang keamanan regional, ancaman proliferasi senjata, dan batas antara pencegahan serta tindakan langsung. Masa depan hubungan Iran dan Israel masih belum dapat dipastikan. Namun satu hal jelas, konflik ini memasuki babak baru yang lebih kompleks dan penuh perhitungan. Musuh ini bukanlah hal baru bagi Israel. Ketegangan dengan Iran telah berlangsung sejak lama, jauh sebelum banyak pilot yang bertugas hari ini lahir. Konflik ini tumbuh dari kejauhan, dibentuk oleh ancaman yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Israel tidak lagi berada dalam posisi bertahan. Dalam sebuah misi besar yang direncanakan dengan sangat hati-hati,
Angkatan Udara Israel terlibat langsung dalam operasi militer ke jantung Iran. Bagi para penerbang yang terlibat, ini bukan hanya soal teknologi dan kekuatan. Ini adalah ujian dari seluruh sistem, ujian kemampuan, keberanian, dan kesiapan mental. Mereka merasa bahwa dalam operasi ini, keunggulan tidak hanya ditunjukkan lewat senjata atau strategi, tetapi lewat sikap, fokus, dan kerendahan hati dalam melaksanakan tugas. Salah satu pilot senior menyatakan bahwa timnya telah mempersiapkan diri untuk semua kemungkinan, termasuk skenario terburuk. Mereka sadar, tidak semua mungkin akan kembali. Dan justru karena kesadaran itulah, mereka mempersiapkan diri secara menyeluruh. Menurutnya, kerendahan hati adalah kunci. Tidak meremehkan lawan, tidak merasa sudah cukup siap, dan selalu mencari cara untuk melakukan tugas lebih baik dari sebelumnya. Meski dari luar tampak seperti operasi yang mulus, misi udara ini memerlukan fokus dan stamina tinggi. Pilot harus terbang jauh, dalam waktu lama, menavigasi wilayah dengan sistem pertahanan canggih. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap detik dalam penerbangan bisa menentukan keberhasilan atau kegagalan. Kru teknis, menurut kesaksian salah satu perwira, juga memainkan peran penting. Persiapan tidak hanya dilakukan selama 2 minggu sebelum misi, tapi telah berjalan sejak insiden besar pada Oktober tahun lalu. Sejak saat itu, para teknisi, analis intelijen, dan seluruh komponen militer Israel telah bekerja tanpa henti. Tingkat beban kerja begitu tinggi, hingga dalam beberapa situasi, awak udara harus bangun tengah malam setelah hanya tidur sebentar, lalu segera bersiap menjalankan misi berisiko tinggi. Dalam kondisi seperti itu, daya tahan fisik dan mental diuji sepenuhnya. Beberapa pilot mengandalkan suplemen yang disetujui medis untuk membantu menjaga kewaspadaan dan energi di saat-saat kritis. Melaksanakan operasi militer sejauh itu bukan hal mudah. Penerbangan menuju Iran memerlukan perencanaan logistik yang kompleks. Mulai dari pengisian bahan bakar di udara, koordinasi rute penerbangan, hingga komunikasi antar unit lintas wilayah, semuanya harus berjalan tanpa kesalahan. Salah satu hal yang ditekankan oleh para personel adalah pentingnya koordinasi antar divisi. Dari perencana misi di darat hingga para teknisi mesin dan operator sistem pendukung, semuanya bekerja seperti satu kesatuan. Dalam penerbangan itu, para pilot tahu bahwa mereka bukan sendirian. Ada tim besar yang mengawal, menjaga, dan siap mendukung mereka dalam setiap langkah. Kondisi di medan konflik lainnya, seperti di jalur Gaza, memberikan pelajaran penting bagi personel. Tidak ada waktu yang ideal untuk memulai misi. Kadang mereka harus terbang tanpa persiapan panjang, di tengah malam, dalam tekanan yang luar biasa. Pengalaman itu membuat mereka siap menghadapi situasi ekstrim, dan tetap menjalankan tugas tanpa kompromi terhadap keselamatan. Bagi sebagian pilot, beban misi tidak hanya ada di langit, tapi juga di rumah. Mereka adalah orang tua, pasangan, anak. Salah satu pilot yang terlibat dalam operasi ini mengungkapkan bahwa dia tetap mengonsumsi suplemen peningkat daya tahan bukan hanya untuk bertugas, tapi untuk memastikan dirinya tetap sehat dan kuat saat kembali ke keluarganya. Ia ingin bisa mendampingi anak-anaknya tumbuh besar, menari di pernikahan mereka, dan menjadi bagian dari kehidupan mereka dalam jangka panjang. Baginya, mempertahankan kondisi tubuh dan pikiran bukan semata demi menjalankan misi militer, tapi juga demi kehidupan sipil yang berarti. Setelah 12 hari, operasi ini dinyatakan selesai. Tidak ada korban jiwa di pihak Israel. Semua pesawat kembali ke pangkalan dengan selamat. Hasil operasi, menurut pihak militer, sangat signifikan. Target utama berhasil dilumpuhkan dengan presisi tinggi, dan sistem pertahanan lawan dinilai tidak mampu menahan skala serangan yang terjadi. Banyak pihak di dalam negeri menyampaikan apresiasi dan kebanggaan terhadap profesionalisme pasukan yang terlibat. Namun, para personel di balik misi ini tetap bersikap rendah hati. Mereka menyadari bahwa keberhasilan ini bukan sekadar hasil dari teknologi, tetapi buah dari kerja keras, pengorbanan, dan kolaborasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Dari langit Iran hingga landasan pacu di Israel, operasi ini menunjukkan apa yang bisa dicapai melalui persiapan jangka panjang, kerja tim lintas disiplin, dan keberanian yang terukur. Keberhasilan ini mungkin akan tercatat dalam buku sejarah militer. Namun, bagi mereka yang terlibat langsung, yang tinggal adalah kenangan tentang malam-malam panjang, keputusan-keputusan sulit,
dan rasa tanggung jawab besar terhadap negara dan sesama prajurit. Dan meskipun tantangan di masa depan belum berakhir, satu hal kini jelas. Kesiapan dan keteguhan Israel sebagai negara terus dijaga dan dikembangkan, bukan dalam semangat konfrontasi, tetapi dalam kesadaran penuh bahwa perdamaian membutuhkan kesiapan, dan bahwa pertahanan tidak boleh dibangun dengan tergesa-gesa, melainkan dengan kesabaran dan komitmen panjang. Selain itu, penting untuk terus memperkuat ikatan antara rakyat dan institusi negara, membangun solidaritas dalam menghadapi segala ancaman dan tantangan. Pendidikan, inovasi teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia menjadi pondasi utama dalam menjaga kedaulatan dan menjamin masa depan yang lebih baik. Dengan tekad yang kuat dan visi yang jelas, Israel akan terus melangkah maju, menjaga perdamaian sekaligus menegakkan hak dan keamanan setiap warga negaranya. Kesimpulannya, kesiapan dan keteguhan Israel sebagai negara bukan hanya terletak pada kekuatan militer, tetapi juga pada komitmen panjang dalam membangun perdamaian melalui diplomasi, kesabaran, dan kerjasama. Dengan mengedepankan dialog, solidaritas, serta pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, Israel berupaya menjaga kedaulatan sekaligus menciptakan masa depan yang aman dan makmur bagi seluruh rakyatnya. Perdamaian sejati hanya dapat terwujud melalui kesadaran bersama akan pentingnya kesiapan dan tanggung jawab yang berkelanjutan.